Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Tanpa terasa kita sudah memasuki hari ke-16. Tinggal satu hari lagi kita akan memasuki peringatan nuzulul Quran, tepatnya pada 17 Ramadan, di mana masjid-masjid mengundang para asatiz kita, para kiai kita untuk menyampaikan hikmah-hikmah nuzulul Quran. Sebahagian ada panitia Hari Besar Islam mengadakan lomba-lomba yang berkaitan dengan pemahaman Al-Quran. Salah satu yang paling penting dalam rangka kita memperingati nuzulul Quran adalah memahami fungsi-fungsi Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran adalah kitabullah yang mulia, diturunkan dengan wasilah malaikat mulia. Jibril adalah sayyidul malaikah. Kemudian dari Jibril menurunkan kepada Nabi yang mulia, Sayyidul Anbiya, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang di dalam dirinya terdapat kecintaan kepada Al-Quran, lalu kemudian mengejawantahkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupannya. Allah jamin kehidupannya adalah kehidupan mulia. Segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran berbuah kemuliaan. Fungsi pertama Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hal ini masih relevan dengan peringatan atau kita sedang menjalankan Syam Syahri Ramadan. Dalam Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Hudal linnas, redaksi ayatnya adalah petunjuk bagi manusia. Teksnya tidak mengatakan hudan lil muslim, hudan lil mu'min, hudan lil muttaqin, tetapi hudan linnas. Maka Al-Quran mengandung nilai-nilai yang universal yang dapat menjadi pedoman untuk segenap manusia dan senantiasa relevan dalam kehidupan manusia siapapun dia dan pada zaman apapun dia. Laimun fi kulli asrin wa jil wa sya'bin wa qabilin. Dia senantiasa lazim, relevan pada setiap zaman, pada setiap manusia. Itulah mukjizat Al-Quran. Berikutnya adalah pembeda di antara petunjuk-petunjuk tersebut. Artinya bahwa Al-Quran di dalamnya terdapat penjelasan bagi manusia bahwa ada yang halal, ada yang haram, ada yang benar, ada yang batil, ada yang pantas, ada yang tidak pantas, dan seterusnya. Al-Quran menghidangkan kepada kita tentang pentingnya memahami perbedaan-perbedaan tersebut. Berikutnya yang ketiga, fungsi Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Dalam Al-Baqarah
ayat 1 sampai ayat 5. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim, itulah kitab Al-Quran, tunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah mereka orang-orang yang bertakwa? Dilanjutkan dalam ayat ini, alladzina yu'minuna, mereka yang beriman bil ghaib, dengan sesuatu yang ghaib, dengan sesuatu yang tidak langsung dapat diindra. Mendirikan sholat, memberikan infak, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan yakin akan adanya hari akhir, serta mereka itulah yang mendapat hidayah dan keberuntungan dari Allah. Bahwa Al-Quran benar-benar adalah petunjuk. Jika ingin kita melaksanakan perintah-perintah Allah, maka Al-Quran secara konkret menjelaskan apa saja yang menjadi perintah Allah. Kemudian secara konkret pula Al-Quran memberikan kepada kita penjelasan tentang apa-apa saja yang dilarang oleh Allah. Maka orang yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya disebut oleh Al-Quran dengan orang-orang yang muttaqi. Fungsi yang keempat, Al-Quran sebagai syifa, sebagai obat, sebagai mau'izah, sebagai nasihat dan peringatan, sebagai zikrun, syifa'un, mau'izatun wa zikrun. Hal ini salah satunya di dalam surah Yunus 57, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Al-Quran, dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat atau kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Jadi pantaslah kemudian Al-Quran benar-benar menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Manakala kita ingin kehidupan kita salimun fid dunya wa salimun fil akhirah. Dan Rasulullah sendiri benar-benar meninggalkan kepada kita dua perkara yang utama, atau warisan utama itu bernama Al-Quran, dan warisan penjelasan, penafsiran, penguat daripada Al-Quran tersebut bernama Al-Hadis. Sehingga Allah sendiri menyampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Al-Quran sebagai pedoman agama, Al-Quran adalah nikmat, Al-Quran adalah petunjuk bagi kita semuanya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhai Islam itu jadi agama bagimu. Akhirnya izinkanlah Al-Fakir Maksum Ahmad menyimpulkan dalam sebait pantun, kapankah ibu membaca Quran sambil tertawa? Apakah itu fungsi Al-Quran? Quran petunjuk bagi manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.